Ketika seorang hamba Tuhan menaburkan benih, Alkitab katakan ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Apa artinya? Orang yang ketika mendengar firman tidak memahami apa yang dia dengar. Dan repotnya dia tidak mau belajar memahaminya. Dia hanya mendengar dan mencoba memahami dengan konsep pikirnya sendiri. Seakan-akan apa yang dia dengar hanya dia cari-cari, dia pilih-pilih. Mana yang bisa membenarkan pendapatnya yang selama ini dia miliki. Kalau tidak ada, dia tolak semua. Dia tidak mau pakai apa yang disampaikan si hamba Tuhan untuk merombak, untuk mengubah, memperbaharui konsep pikir, pemahaman, nilai-nilai kehidupan, prinsip-prinsip kehidupan yang selama ini dia miliki. Sehingga Alkitab katakan, si jahat akan datang dan mencuri firman itu. Jadi walaupun kau dengar, kalau engkau tidak connect, masih tulalit, lamban dalam hal mendengar, iblis dengan mudah akan curi kembali apa yang kau dengar. Sehingga walaupun kau menerima benih terobosan ilahi, prinsip-prinsip firman yang seyogyanya bisa membawa saudara alami terobosan besar. Tapi karena tulalit, enggak paham, iblis curi benih itu lagi. Sehingga engkau tetap ada di bawah, engkau tetap lemah. Engkau tetap kalah. Paham? Tapi seandainya saudara belajar memahaminya, efeknya akan berbeda. Firman yang kau dengar akan mulai mempengaruhi engkau, mengubah hidupmu. Sehingga hidupmu mulai menjadi benih bagi orang lain juga. Sehingga dimanapun kau berada, engkau akan bisa mengeluarkan buah. Dimanapun Tuhan utus saudara, engkau tertanam di sana. Engkau bertumbuh di sana. Engkau berbuah di sana. Menghasilkan perubahan yang nyata. Saya mendorong saudara saat ini untuk betul-betul belajar memahami apa yang disampaikan si hamba Tuhan. Karena apostolic covering berbicara tentang prinsip firman yang kau pahami. Bicara tentang gaya hidup yang kau teladani. Bicara tentang standar hidup yang kau adopsi. Halo. Ketika saudara mulai memahami, menghidupi, meneladani apa yang sudah ditunjukkan dan diajarkan oleh hamba Tuhan yang bergerak dalam pelayanan rasuli, engkau akan meraih banyak manfaat. Mari saya berikan pada saudara manfaat yang akan kau terima ketika engkau hidup dalam apostolic covering. Hidup kita akan terjaga sehingga kita tidak akan pernah jatuh dalam masalah yang sama seperti yang pernah kita alami di waktu lalu. Ketika saudara belajar mengadopsi gaya hidup yang sudah ditunjukkan oleh seorang hamba Tuhan, engkau belajar menghidupi prinsip-prinsip yang diajarkan tentang perekonomian, tentang keuangan. Engkau belajar meneladani gaya hidup dan standar hidup yang dia miliki. Berkaitan dengan hal keuangan, saya berani jamin, engkau tidak akan pernah jatuh dalam hal keuangan lagi. Amin. Sekali engkau menikmati berkat Tuhan, engkau akan terus hidup dalam berkat itu. Bahkan dengan saudara menghidupi prinsip-prinsip firman yang sudah diajarkan si hamba Tuhan, engkau akan mendapati sebagaimana si hamba Tuhan alami terobosan dalam hal ekonomi, maka engkau pun akan alami terobosan yang sama. Dan saya rasa sepanjang tahun 2004 ini engkau akan mengalami rangkaian terobosan ekonomi. Karenanya saya ingin tegaskan padamu, ini saatnya untuk setiap engkau belajar menguji, belajar untuk menelaah, menyelidiki kondisi hatimu sendiri. Karena ketika Tuhan berjanji dia akan mencurahkan, dia akan membuat terobosan, dia akan mempromosikan perekonomian orang benar. Pastikanlah engkau hidup di dalam kebenaran. Pastikanlah hatimu terus tertuju kepada Tuhan. Pastikanlah engkau tidak begitu saja dengan mudah tergoda oleh mamon. Amin. Pastikanlah dari waktu ke waktu kalau engkau punya pergumulan dalam masalah keluarga, engkau belajar menghidupi prinsip-prinsip yang hamba Tuhan sampaikan tentang keluarga. Engkau belajar meneladani bagaimana si hamba Tuhan berinteraksi dengan keluarganya. Engkau belajar untuk mengadopsi standar hidup yang sama seperti yang dia miliki. Ketika si hamba Tuhan belajar untuk menjagai dirinya sendiri ketika berinteraksi dengan lawan jenisnya. Pelajari itu. Hidupi hal yang sama. Dan saya berani menjamin kau tidak akan pernah jatuh di tempat yang sama.
Mungkin saudara berkata, tapi Pak, godaan ada di mana-mana. Ya, itulah dunia. Tapi Pak, iblis selalu menggoda. Memang itu kerjaannya. Mau apa lagi? Jangan bikin dia jobless. Udah cukup banyak orang kehilangan pekerjaan. Memang itu tugas dia menggoda. Persoalannya tergodakah engkau? Betul, amin? Kenapa dengan begitu saja iklan televisi membuat banyak orang tergoda? Pepsodent, ting. Keluar produk baru, tung. Kenapa begitu saja orang menjadi tergoda? Beli. Ayo beli. Karena memang dalam dirinya sudah ada masalah tentang penampilan diri. Betul? Dengar ini. Setiap kali iblis datang menggoda manusia, mencobai manusia, dia selalu punya dua tujuan. Salah satu dari antara dua tujuan itulah yang selalu dia kerjakan. Tujuan pertama adalah untuk menjatuhkan saudara. Dan tapi masalahnya, dia hanya bisa menjatuhkan saudara kalau sudah ada benih di dalam dirimu. Kalau dia mendapati saat dia menggoda saudara, mencobai saudara, tidak ada benih dalam dirimu, engkau tidak begitu aja mudah jatuh. Dan engkau memang tidak akan bisa jatuh karena tidak ada benihnya dalam dirimu. Betul? Engkau sama kayak lihat pelawak yang tidak lucu. Engkau malah boring di sana. Kapan selesainya? Iblis, kapan lu selesai menggoda aku? Iblisnya juga frustrasi sendiri. Itu sebabnya dia terapkan cara yang kedua, rencana kedua. Kalau dia tidak bisa menjatuhkan saudara melalui pencobaan yang ada, dia mencoba menanamkan benih dosa melalui pencobaan itu. Dan ketika benih itu tertanam dalam dirimu, dia mundur untuk beberapa waktu. Menunggu benih itu bertumbuh. Begitu dia melihat benih dosa mulai tumbuh dalam dirimu, dia mulai menggoda saudara lagi. Dan karena di dalam dirimu sudah ada benih dosa yang tidak engkau tanggulangi dari awal. Engkau tidak menjagai hidupmu sesuai dengan standar firman yang Tuhan sudah patok dalam dirimu. Engkau tidak menjagai dirimu dengan nilai-nilai kebenaran firman. Engkau tidak menjagai dirimu dengan gaya hidup ilahi. Maka ketika serigala yang jahat itu datang, dia mendapati pintu yang terbuka. Masuklah dia. Dan terjadilah orang Kristen jatuh dalam dosa. Hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Betul? Tapi seandainya saudara terus belajar, mempraktekkan prinsip firman, apa yang sudah diajarkan itu yang kau hidupi. Standar firman yang dipatok oleh si hamba Tuhan, itu yang kau hidupi. Standar hidup yang sudah ditunjukkan si hamba Tuhan, itu yang kau teladani. Nilai-nilai yang dia yakini, strong conviction yang dia miliki, itulah yang kau raih juga. Iblis boleh menggoda, tapi dia selalu mendapati pintu yang tertutup. Amin. Karenanya saya mendorong saudara saat ini, jangan pernah mau jatuh di tempat yang sama. Dan saya percaya mulai dari malam hari ini, waktunya sudah tiba. Kita cukup dewasa, kita cukup matang, kita cukup waspada untuk tidak pernah jatuh di tempat yang sama lagi. Katakan amin. Dengan standar firman, dengan gaya hidup ilahi, dengan prinsip kebenaran, engkau akan mulai mendapati, engkau tidak akan pernah jatuh di dosa yang sama. Engkau tidak akan pernah menjadi lemah di tempat yang sama. Engkau akan terus kuat dan terus terjaga, terus terpelihara di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin. Saya mau saudara mulai belajar membayangkan dirimu menjadi orang Kristen yang berbeda. Orang Kristen yang tidak pernah jatuh. Tapi justru orang Kristen yang terus perkasa, menghadapi apapun juga. Menghadapi tantangan apapun juga, engkau tetap kuat, engkau tetap perkasa, engkau selalu berkemenangan. Katakan amin. Ketika saudara mendapati dari waktu ke waktu, seakan-akan engkau menjadi orang yang rentan untuk mudah kecewa, fragile, gampang pecah, mudah tersinggung, mudah sakit hati. Kalau itu yang menjadi kondisi hidupmu, belajarlah untuk meneladani konsep pikir yang dimiliki seorang hamba Tuhan. Apa yang membuat si hamba Tuhan tidak mudah kecewa? Pelajari, teladani.
Dengan saudara belajar meneladani, engkau tidak akan pernah mengalami kekecewaan lagi. Engkau hidup dalam apostolic covering.